Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sa kurma atau satu sa gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Assalamualaikum sahabat, kembali bersama channel kesayangan kalian, semua tentang Masohi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah sahabat, zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan setahun sekali, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Hal inilah yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lain. Sahabat, selain untuk mensucikan diri setelah menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan, saatnya kita sempurnakan iman dengan menunaikan zakat fitrah. Hal ini sebagai bentuk kepedulian, membagi rasa bahagia dan kemenangan saat Idul Fitri terhadap saudara muslim prasejahtera. Qadarullah, Ramadan tahun ini pun masih diuji dengan pandemi yang belum usai, sehingga sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin sulit setiap harinya. Berikut kami ulas beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam menunaikan zakat fitrah. 1. Kapan zakat ditunaikan? Waktu yang paling tepat untuk menunaikan zakat fitrah adalah mendekati perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Zakat fitrah sendiri adalah zakat yang ditunaikan saat mendekati waktu Idul Fitri, sehingga biasanya dilakukan pada akhir bulan Ramadan. 2. Besaran zakat fitrah yang harus ditunaikan. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sa, yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya. Atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasai dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 so kurma atau so gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslim. 3. Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah harus dikeluarkan oleh seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, hingga anak-anak maupun dewasa. Bahkan, janin di dalam perut seorang ibu yang telah bernyawa juga diwajibkan atas zakat fitrah. 4. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Dalam aturan Islam, terdapat 8 golongan orang yang wajib menerima zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, yaitu orang fakir. Orang fakir adalah mereka yang punya harta dan usaha, namun kepemilikan tersebut hanya mampu memenuhi setengah kebutuhannya. Orang miskin. Orang miskin adalah mereka yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. Amil adalah mereka yang bertugas dalam mengelola zakat. Mualaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Hamba sahaya, mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori budak. Garim adalah orang yang sedang terlilit hutang. Sabilillah, mereka adalah orang atau lembaga yang berjuang untuk kepentingan agama Islam. Ibnu Sabil adalah orang-orang yang tengah melakukan perjalanan dan kehabisan bekal. 5. Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang? Terkait pembayaran zakat fitrah, ada 2 pendapat. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'iyah, zakat tersebut mestilah berupa makanan pokok. Pendapat kedua, dari mazhab Hanafiyah,
pembayaran zakat fitrah boleh menggunakan uang, dan dengan jumlah yang harus sesuai. Masing-masing memiliki dalil yang kuat. Dalil membayar zakat fitrah dengan bahan makanan pokok adalah riwayat bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitri, berupa 1 so, kurma kering atau gandum kering. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam menunaikan zakat fitrah menggunakan uang, dalil melaksanakan zakat fitrah dengan membayar sejumlah uang adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 9, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dalam hal ini, pendapatnya adalah, ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat asalnya diambil dari harta. Dengan demikian, karena uang termasuk harta, zakat fitrah dengan uang diperbolehkan. Dalam situs web resmi Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, diterangkan bahwa zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter untuk setiap jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Namun beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dalam bentuk uang yang nilainya sama. 6. Cara membayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok juga harus sesuai dengan yang kita konsumsi sehari-hari. Selain itu, jika berhalangan membayar dalam bentuk beras atau makanan pokok lainnya, zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk uang seharga 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Tak hanya soal tata cara yang harus dilakukan sesuai pedoman, membayar zakat fitrah juga harus disertai niat. Niat membayar zakat menjadi penentu apakah amalan yang dilakukan sah atau tidak. Berikut niat yang bisa dibacakan saat membayarkan zakat. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta'ala. Demikian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membayar zakat fitrah. Mohon maaf lahir dan batin.